Ya, puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Bersandar kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan yang sukar atau sulit untuk dilewati. Puji Tuhan. Setiap manusia pasti akan mengalami apa yang namanya masa sukar atau masa sulit. Ya, dari ayat pokok di atas kita dapat melihat pengalaman pahit yang dialami oleh Daud. Ya, pengalaman Daud ke kota Siklak. Siklak telah dikalahkan dan dibakar habis oleh orang Amalek. Bukan hanya kota yang dibakar, tetapi istri serta anak mereka yang laki-laki, perempuan ditawan, ya, sehingga Daud menangis dan rakyat yang bersama-sama dengan dia menangis, ya, sampai nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi. Saudara pasti masih ingat khotbah saya beberapa minggu yang lalu, ya. Puji Tuhan. Kadangkala kita tidak dapat menghindari persoalan atau kesulitan yang menimpa hidup kita. Siapa yang mau atau bersuka cita dengan pandemi saat ini? Tentu kita tidak pernah mengharapkan yang lainnya, ya. Justru kita berharap semuanya segera keluar dari pandemi atau kesulitan ini. Tetapi faktanya atau realitanya kita masih dikurung dengan virus corona ini. Kita memang tidak bisa menolak kesulitan, tetapi menjadi persoalannya adalah bagaimana sikap kita dan respon kita dalam menghadapi dan keluar dari masa yang sukar tersebut. Dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud kembali bersandar kepada Tuhan. Ya, pertanyaannya sekarang, mengapa Tuhan mengizinkan persoalan atau masa sukar harus terjadi? Ya, pertama adalah agar kita ingat dan kembali kepada Tuhan atau bertobat. Ya. Persoalan terbesar manusia adalah ketika dia sukses, jaya, punya segalanya. Tanpa disadari dia mulai lupa siapa yang membuat dia sukses. Dia mulai tidak ingat bahwa kepada siapa dia berdoa, siapa yang menolongnya. Ya. Itulah masalah yang kerap terjadi. Di dalam Lukas 15 ayat yang ke-16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ayat ini berbicara tentang anak yang terhilang. Dia mengambil keputusan yang salah dan meninggalkan bapaknya sehingga pada akhirnya mengalami apa yang namanya masa sukar. Merasa lapar, tapi tidak ada yang dapat dimakan. Bahkan makanan ampas saja untuk makanan babi tidak diberikan. Tidak ada yang peduli, ya. Namun pada akhirnya karena penderitaan ini dia menyadari dan ingat kepada bapaknya. Perhatikan apa yang dikatakan, aku kelaparan. Ini menunjukkan situasi atau keadaan yang sulit, sukar, bahkan terjepit. Keadaan inilah yang membuat dia ingat dan kembali kepada bapaknya. Masa-masa sukar diizinkan Tuhan agar seseorang ingat kembali. Tidak ada satu perkara yang Tuhan izinkan tanpa kebaikannya. Ya, ingatlah bahwa kejadian-kejadian buruk, masa-masa sukar yang kita alami itu dapat menjadi alat Tuhan untuk membawa kita kembali kepada Dia, Yesus. Ya.
Masa sukar membuat kita mengingat setiap kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, bahkan anugerah Tuhan atas hidup kita. Di dalam Mazmur 77 ayat yang ke-12, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Kalau hari-hari ini kita dalam masa-masa sukar, bukan menjadi alasan kita untuk melupakan Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Tetapi ini adalah sebuah proses agar kita bersandar kepada Tuhan dan mengingat terus perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, agar iman kita semakin kuat dan berdaya tahan. Ya, bukankah menjadi kuat dan berdaya tahan di dalam Tuhan merupakan kehendak Tuhan bagi kita? Kualitas kekristenan akan diketahui dari seberapa kuat dan daya tahan seseorang menghadapi masa sukar. Contoh Ayub ya, Ayub 2 ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kalau saya terjemahkan begini, masih kuatkah engkau Ayub? Masih sanggupkah engkau bertahan? Ya, kalau tidak, sana ke dukun. Kalau nggak bisa lagi, ambil jalan pintas. Tinggalkan Tuhan dan gantung dirimu di pohon semangka. Ya, lalu apa jawab Daud? Jawab Ayub. Ya, Ayub 2 ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Secara manusia, Ayub bisa saja menjawab, iya ya, buat apa aku bertahan? Sudah hidup saleh, masih menderita. Ya, Ayub sekalipun beratnya pergumulannya atau masa sukar yang dia alami tidak membuat dia meninggalkan Tuhan, apalagi mengutuki Allah, tetapi dia semakin kuat dan berdaya tahan. Sehingga dalam Ayub 23 ayat yang 10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, akan timbul seperti emas. Haleluya. Demikian juga saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan. Kalau Ayub mampu, Ayub sanggup, kita pun bisa menjadi orang-orang yang kuat. Menjadi kuat dan semakin kuat di dalam Tuhan, merupakan kehendaknya bagi setiap kita. Ya, berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, ini adalah nasihat Yakobus. Bertahanlah dalam segala pencobaan. Pandang Yesus. Berdoa ya. Puji Tuhan. Kesimpulannya adalah kepada saudara dan jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Saya kondisi apapun juga, bahkan sesukar, sesulit apapun hari-hari ini yang kita jalani, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Dengan kita mempercayai dan kembali kepada Tuhan, mengalami kuasanya dan pertolongannya, ya, menjadi kuat dan terus bertahan di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.